Selamat bergabung buat para calon penulis. Bersama saya, Erika Fani, seorang penulis buku, penulis lagu, pengajar kelas menulis, founder IC3, Indonesia Christian Cancer Community, dan saya seorang pejuang kanker ganas. Metastasis kanker 2 kali relapse jenis yang langka. Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama belajar bagaimana menulis di dalam kelas menulis yang saya pimpin, yang saya bimbing bagi Anda. Selamat bergabung. Sebuah langkah yang hebat ketika Anda memutuskan untuk menulis dan siap menggores karya kita di dalam kanvas kehidupan melalui tulisan. Sebuah quotes yang pernah saya tulis, sahabat, sebab kata karya kita berbicara banyak daripada kita berkata-kata. Indah sekali. Jadi mari kita siap menulis. Saya akan memberitahukan kepada Anda 4 alasan kenapa saya menyukai menulis. Ya. Yang pertama, menulis adalah salah satu terapi terapeutik, terapi kesembuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita hadapi, kita tuang dalam bentuk tulisan. Walaupun harus berurai air mata, tidak apa-apa, it's okay. Tetap lanjutkan, tetap menulis. Kesembuhan hatimu akan tertolong keluar melalui tulisan. Siapa tahu melalui tulisan yang lahir dari perjalanan hidup, ketika engkau berjuang secara nyata dalam kanvas pergumulan, dan engkau memilih untuk menang, malah menjadi berkat loh bagi sesama. Sesama justru dikuatkan dari apa yang engkau tulis. Kita melakukan hal yang baik dan hidup kita berdampak bagi orang lain. Yang kedua, menulis itu asik. Tanamkan dalam pikiran kita, sekalipun saya tidak kemana-mana, sekalipun saya hanya terbaring di tempat tidur karena sakit, sekalipun masa pandemi ini membuat kita harus stay at home, tetapi karya kita yang kemana-mana. Sahabat sekalian, para calon penulis, saya tidak pernah membayangkan loh, tulisan saya bisa sampai ke kampung-kampung, kota-kota, pulau-pulau, provinsi, luar negeri, bahkan benua lain. Padahal saya belum pernah ke sana. Luar biasa. Bahkan pengalaman hidup yang saya tuang melalui tulisan, banyak orang mengenal saya, walaupun kita belum pernah berjumpa secara muka. Betapa indahnya. Ketiga, menulis adalah sebuah warisan, legacy. Kelak kita akan tinggalkan bagi generasi kita melalui tulisan. Sekalipun tubuh ini nanti hancur menjadi debu, tetapi karya kita akan dikenang orang. Apa yang kita tulis akan tersimpan di dalam tulisan. Ada seorang bernama Pramudia Anantatur mengatakan begini, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Indah sekali. Erika Fani menulis, karya kita berbicara banyak daripada kita berbicara tiada henti. Keempat, alasan mengapa saya suka menulis. Menulis dapat menambah penghasilan. Itu bonus dari apa yang kita sukai, apa yang kita tuangkan, nilai-nilai hidup apa yang kita bagikan dalam menyusuri jalan kehidupan. Orang suka tulisan kita. Orang membeli karya kita. Orang tidak perlu loh menjalani hidup yang seperti yang kita alami. Contohnya kanker ganas. Buah-buah ketangguhan hidup, perjuangan sejati menjadi karya yang mahal untuk dibaca oleh orang lain. Dan mereka dibangunkan kembali semangat hidup. Jadi indah ya. Yuk menulis. Itu sebabnya kenapa saya terbiasa menulis. Nah, kemudian, setiap orang bisa menulis. Ini berita yang bagus. Sahabat bisa sama-sama mendengarkannya. Loh,
Mungkin sahabat akan bertanya, loh kok bisa? Ya, jelas bisa. Setiap orang bisa menulis. Minimal menulis WhatsApp, menulis surat, menulis memo, menulis buku harian. Kita semua sebenarnya bisa menulis. Waktu kita menulis, kita harus tentukan tulisan kita ini mau bentuknya apa. Fiksi atau non-fiksi. Fiksi itu seperti menulis cerpen, puisi, novel, dongeng, komik, ya itu fiksi. Non-fiksi adalah tulisan yang berkaitan dengan laporan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, biografi, pidato. Fiksi itu adalah tulisan yang berdasarkan imajinasi dan khayalan si penulis. Tetapi semuanya itu berpijak kepada gagasan yang nyata. Itu fiksi. Maka itu disampaikan dalam rangkaian kata dan kalimat yang penuh dengan bunga-bunga. Dengan gaya bahasa, hiperbola, metafora, personifikasi, itu adalah tulisan fiksi. Apa itu gaya bahasa hiperbola? Itu gaya bahasa yang dibesar-besarkan. Ya. Contohnya, 1000 kota akan kulalui untuk bertemu adikku. Seperti itu ya. Padahal ya nggak sampai 1000 kota juga dia lalui, tetapi inilah gaya bahasa dari hiperbola. Gaya bahasa metafora, itu pemakaian kata, kelompok kata, itu sebenarnya bukan arti yang sesungguhnya. Ya. Itu hanya sebuah metafora. Contohnya, aku ini binatang jalan. Tentu kita bukan seekor binatang, tetapi maksudnya adalah mengkata sebuah metafora. Ya, kita adalah manusia. Seperti itu. Kemudian gaya bahasa personifikasi. Apa itu? Gaya bahasa yang menyamakan benda dengan manusia. Contohnya, badai mengamuk, merobohkan seluruh rumah penduduk. Ya, seperti itu ya. Atau ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. Nah, ini adalah bagian dari fiksi. Lalu bagaimana dengan bagian non-fiksi? Non-fiksi itu dikategorikan ya sastra berdasarkan fakta, ya pembuktian. Gaya bahasanya formal dan berbentuk seperti ilmiah populer, berupa ide-ide baru, ya, atau ide yang pernah ditulis sebelumnya. Nah, itu adalah non-fiksi. Nah, saya ingin mengajak kita, ya, untuk melihat kepada langkah-langkah di dalam menulis, ya. Nah, ada 5 langkah di dalam menulis yang akan saya latih pada hari ini. Tentu kita akan menulisnya dalam bentuk autobiografi yang akan saya latih, ya. Autobiografi adalah bagian dari fiksi, ya, dari non-fiksi itu. Nah, itu akan masuk kepada autobiografi, ya, tulisan yang non-fiksi, ya. Nah, autobiografi itu adalah jenis tulisan yang menceritakan tentang diri sendiri, yang secara berurutan, ya, ditulis oleh dirinya sendiri. Ya, jadi si tokoh itu sendiri menulis kisah hidupnya sendiri. Itu namanya autobiografi. Nah, autobiografi beda dengan biografi. Biografi adalah kisah hidup orang ditulis oleh saya. Nah, kalau autobiografi, kisah hidup saya yang nulis saya. Nah, hari ini kita akan melihat langkah-langkah di dalam menulis autobiografi. Langkah-langkahnya apa? Ini akan saya bimbing nanti di dalam WhatsApp group ya, para sahabat. Nanti kalian tinggal mengikuti aja apa yang saya instruksikan. Langkah-langkahnya secara umum adalah pertama, asal-usul siapa si tokoh itu atau penulis. Yang kedua, narasi perjalanan hidupnya tuh seperti apa. Yang ketiga adalah titik kritis yang dia alami oleh si tokoh sampai dia menemukan titik hidup yang berdampak, ya, tujuan hidup yang memutarbalikkan dia untuk memandang hidup lebih positif lagi. Terus inspirasi apa yang ada yang dikerjakan oleh si tokoh itu? Berupa kegiatan, cara pandang yang menginspirasi, itu akan dia munculkan di dalam tulisan dia, autobiografi. Ada 6 tujuan kita menulis. Nah, ini penting, ya. Saya akan bagikan juga kepada calon penulis. Kenapa? Karena waktu kita menulis, kita juga harus tahu tujuannya mau ngapain. Ya,
sehingga kita akan lebih fokus ketika kita menulis. Saya akan membagikan ada 6 tujuan menulis. Ya. Yang pertama adalah saya menulis, saya memiliki tujuan untuk membagikan legacy, warisan iman saya. Saya membagi hidup, membuka diri, ya, orang bisa melihat hidup saya yang saya bagikan. Nah, itu indah banget. Apalagi ketika orang yang membaca, mereka terinspirasi, mereka mendapatkan berkat, mereka dikuatkan hidupnya. Dan kisah hidup kita ternyata menginspirasi orang-orang yang mereka down, mereka malah dikuatkan, disemangatkan. Ini luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan menulis itu apa? Itu adalah terapi kesembuhan. Ya, mungkin saat ini kita sedang mengalami hati yang sedih, ya, melewati masa kedukaan yang tidak berjalan semestinya, atau kita sedang berjuang dalam sakit, atau apapun yang kita alami, sebenarnya menulis itu adalah sebuah terapi kesembuhan. Waktu kau menulis, kau menangis, is okay, ya. Waktu kau menulis, kau dalam keadaan yang begitu sulit, tetap menulis, jangan mundur. Ya. Yang ketiga, tujuan menulis itu akan mendapatkan income dari karya kita. Itu sebuah pekerjaan, seperti contoh Erika Fani, seorang penulis. Ya, itu akan mendapatkan satu penghargaan apa yang kita kerjakan. Yang keempat yaitu aktualisasi diri. Ini masuk ke poin yang keempat, ya. Seorang bernama Abraham Maslow dalam bukunya yang berjudul Hierarchy of Needs mengatakan bahwa aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian diri yang dikejar oleh seorang manusia. Waktu engkau menulis, sebenarnya engkau sudah masuk di dalam sebuah aktualisasi diri. Ya, nggak perlu cari-cari lagi. Contohnya, kamu kerjanya sebagai apa saat ini? Ya, kita bilang, saya nganggur, saya nggak punya kerjaan. Ya, kan enggak ya. Tapi waktu ditanya, kamu kerjanya apa hari ini? Saya adalah seorang penulis. Nah, itu di hal yang sangat indah, ya. Nah, yang kelima, tujuan menulis itu apa? Itu membuat sebuah kegiatan yang bermanfaat daripada membuang-buang waktu. Lebih baik waktu itu kita pakai untuk sesuatu yang bermanfaat dalam bentuk tulisan. Nah, yang keenam, alasan menulis, tujuan menulis apa? Yaitu filosofi dari penulis itu sendiri. Apalagi cocok bagi kita di masa pandemi ini. Ya, kamu tidak kemana-mana, tetapi biarkan karyamu ada di mana-mana. Itu adalah sebuah filosofi dari penulis. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tadi tujuan menulis, ya. Klik ide menulis. Ini klik ide penulis itu ada di mana-mana sebenarnya, ya, ada di mana-mana. Jadi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, apa yang kita rasakan, apa yang kita gumulkan, sebenarnya itu adalah ide untuk menulis. Kita tinggal petik aja, petik ide-ide itu, dan kita tuang dalam tulisan, ya. Kemudian topik apa yang kita mau angkat? Topiknya tentu topik yang khusus, ya, seperti apa? Dan misalnya masalah penyakit terminal illness yang kita mau angkat, ya, masalah COVID misalnya, ya, masalah kehilangan orang yang kita kasihi, masalah pekerjaan, masalah new normal, ya, atau kita mau ngangkat tentang era 4.0 seperti itu, masalah pendidikan, ya, masalah keuangan ataupun pensiun dini. Nah, ini topik-topik khusus yang kita mau angkat di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ketika topik itu kita sudah tahu topik khusus yang kita mau angkat, ya, seperti saya mengajar kelas menulis ini, itu semua ada topik khusus yang kita mau angkat. Nah, sekarang kita tentukan target market pembaca kita tuh siapa? Apakah pria, wanita, ya, pendidikannya apa, usia mereka berapa, minat mereka apa, ya. Dan ini adalah sebuah target yang kita waktu menulis kita tahu siapa pembaca kita, ya. Nah, sahabat calon penulis, kemudian kita masuk kepada bagian yaitu buat judul yang menarik, ya. Ini penting. Waktu kita mau menulis, kita harus tentukan judul apa yang kita mau angkat. Tadi kan kita udah bicara tentang target pembaca kita, topik-topik khusus, ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada buat judul yang menarik. IC3 dan penerbit Satu Visi, kita udah menerbitkan karya-karya para pejuang kanker, juga termasuk tulisan saya sendiri, ya. Dan ini hal-hal yang sangat memberikan inspirasi bagi pembaca, ya. Nah, judul-judul yang menarik itu bisa kita angkat. Contohnya, kanker bukan akhir segalanya. Ini pernah kita tulis.
Kemudian pengharapan, KLTD pengharapan. Ini juga pernah kita tulis. Why me God? Kenapa harus aku Tuhan? Ini jilid pertama. Nah, ya, kemudian buku yang berjudul Why me God? Jilid yang kedua. Kenapa bukan dia Tuhan? Kenapa harus saya? Yang kelima adalah pena Erika. Ya. Yang keenam contohnya adalah visioner. Seorang visioner bisa memandang hidup ya dengan cara pandang ke depan. Nah, ini. Kemudian open mind, ini juga pernah ditulis ya, open mind. Kemudian may I, ya. Nah, kemudian ada lagi buku yang pernah kita tulis, Zoe, hidup yang kekal. Ada lagi from fear to faith, dari takut kepada iman. Terus mendampingimu seumur hidupku, ini pernah kita tulis juga. Terus jejak, ya, buku berjudul Jejak, kumpulan puisi yang menginspirasi. Kemudian kita juga ada menulis Suara yang Berseru di Padang Gurun. Ini kumpulan khotbah. Kemudian ada juga buku tentang memaknai penderitaan. Kemudian Hidup yang Kedua. Wah, ini hidup yang kedua ini menarik ya. Oh, hidup bisa kedua, ini maksudnya apa nih? Ya, terus ada juga menulis tentang pelecehan seksual kepada anak. Ya, ini juga judul-judulnya. Bapak Ibu bisa nanti calon penulis bisa memikirkan ya calon apa judul buku yang menarik. Sehingga ketika waktu kita menulis judul ini, itu membuat orang untuk melihat apa sih isi dari buku ini. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada ketik. Nah, ini bagian yang udah langsung jalan ya. Ketik, ketik, ya seperti itu ya. Jadi sekarang ketik aja, saatnya menulis, saatnya mengetik. Jangan tunda ya. Jangan periksa lagi waktu kau ketik. Tulisannya jangan dikoreksi lagi, jangan. Kenapa? Karena pada waktu kita sedang mengetik, tiba-tiba kita koreksi bagian atas, bagian mana yang salah, itu ide-ide yang ada di kepala kita akan hilang, ya. Oleh sebab itu jangan terpancing untuk koreksi. Terus ketik, ya. Terus ketik, karena ide-ide itu masih ada di dalam pikiran kita, harus kita tuangkan di dalam tulisan sampai ide itu habis, ya. Jadi harus tetap ketik. Nah, setelah masuk dalam masa ketik, apa yang harus kita kerjakan? Ya, yaitu adalah edit. Nah, ini edit bagian belakangan. Saat pikiran kita sudah terbebaskan dari ide-ide yang tadi kita ketik itu udah keluar semua, baru kita masuk kepada edit. Ya, kita edit kata-katanya. Nah, kalau sudah selesai semua itu bagaimana? Selesai semua, baru kita meminta kepada orang untuk memberikan testimoni atas buku kita. Ya, siapa mereka? Pilihlah orang-orang yang secara khusus untuk memberikan testimoni. Apakah orang itu memiliki pengaruh, ya? Apakah itu adalah seorang yang sangat dekat dengan Anda, yang mengerti keadaan Anda, ya? Apakah dia adalah orang yang Anda segani atau apapun, ya? Orang itu akan memberikan testimoni. Testimoni itu penting karena ketika orang nanti akan memiliki buku kita, mereka juga akan melihat testimoni. Siapa ini yang memberikan testimoni, ya? Kemudian masuk kepada kalau sudah semua baru kita menyerahkan naskah kita kepada editor profesional ya. Nah, editor profesional inilah tugasnya akan mengedit tulisan-tulisan kita. Ada tulisan yang typo ya, ada tulisan yang nggak cocok misalnya tulisan ini maksudnya apa nih, nggak ngerti nih ya, karena bahasa bicara dengan bahasa tulisan itu kan beda. Nah, waktu kita nulis ini maksudnya apa? Nah, tugas editor itu yang akan mengoreksi ya, mungkin tulisan itu nggak selesai, ini maksudnya apa. Nah, ini bagian yang tidak mudah ya, tetapi ada editor profesional, mereka yang akan mengerjakan bagian dari seorang pengedit. Jadi nggak usah takut para penulis ya, nggak usah takut, nggak perlu takut karena ada editor yang akan mengedit tulisan Anda. Kemudian setelah ini selesai, siap menulis ya, siap menulis. Di kelas ini, di kelas saya ya, di kelas saya nanti saya akan latih setiap minggu ada materi-materi dan itu ada PR. Nah, PR itu akan diberikan, itu adalah bagian dari penulisan kita, ya. Nah, PR itu dikerjakan ya, calon penulis, supaya kita nggak tertinggal. Nah, PR itu akan dikerjakan dan itu adalah bagian dari karya kita nanti. Nah, sekarang kalau udah rampung semua, bagian terakhir adalah project menulis. Jadi bukan hanya teori nih yang saya latih, ayo nulis-nulis tapi nggak pernah ada karya gitu ya. Jangan. Jadi follow up dari pelatihan kelas menulis ini langsung kita buat project bersama. Ya, project namanya project menulis. Project menulis inilah nanti Bapak Ibu kalau penulis akan melihat.
karyamu akan dibukukan, ya. Kalian akan dapatkan juga ISBN, ya, dan karya kita itu akan ada di perpustakaan nasional, ya, juga ada di perpustakaan dan karya kita ada di mana-mana. Itu luar biasa sekali. Jadi jangan tunda lagi, ya. Yuk kita berkarya. Selagi masih ada kesempatan, hidup kita boleh berdampak bagi sesama dan kita akan memberikan sebuah warisan iman bagi orang-orang yang akan kita tinggalkan. Ya, kesedihan, penderitaan, kesulitan, air mata, ya. Sebenarnya itu sebuah nilai hidup yang indah ketika kita bisa menuang dalam tulisan dan menemukan mutiara-mutiara kehidupan yang tidak pernah hengkang oleh waktu. Ya, bersama saya Erika Fani, seorang pengajar kelas menulis, founder IC3. Saya seorang penulis dan pencipta lagu, dan saya juga adalah seorang pejuang kanker. Yuk kita sama-sama berkarya. Salam IC3.